Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan objektif. Setelah melakukan pemeriksaan subjektif, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan objektif yang berupa pemeriksaan ekstraoral dan pemeriksaan intraoral. Pemeriksaan ekstraoral meliputi kesan umum penderita, yaitu dari jasmani kita melihat tingkat kesadaran pasien, ada tidaknya kelainan pada ekstremitas pasien, mampu atau tidaknya pasien melakukan pergerakan sendiri atau dengan bantuan. Kemudian, dari segi mental, kita melihat apakah pasien dapat kooperatif dan mampu berkomunikasi dengan baik. Setelah itu, kita melanjutkan dengan pemeriksaan vital sign yang meliputi tekanan darah, nadi, pernafasan, suhu, berat badan, dan tinggi badan. Setelah itu, kita tuliskan dalam rekam medis. Setelah selesai melakukan pemeriksaan vital sign, kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan kepala, kulit, mata, hidung, bibir, telinga, muskuloskeletal, sistem pengunyahan, kelenjar ludah, dan limfe. Semua pemeriksaan itu dilakukan untuk menilai adanya deformitas, nyeri, tumor, atau gangguan fungsi pada pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemeriksaan ekstraoral, yang pertama kita lakukan adalah menginformasikan kepada pasien tentang rencana atau langkah yang akan kita lakukan kepada pasien dan juga meminta persetujuan tindakan kepada pasien. Setelah itu, pasien kita posisikan tegak lurus pada dental unit. Kemudian setelah itu kita menggunakan APD dan melakukan pemeriksaan pada bagian wajah dan juga muka. Kita lakukan inspeksi untuk mengetahui ada tidaknya lesi, kesimetrisan, kemudian adanya pembengkakan atau tidak. Kita lakukan dengan cara palpasi. Pasien diminta duduk di dental chair dengan posisi tegak, kemudian kita melakukan inspeksi, palpasi dari kepala, kemudian kita melihat bentuk muka dan mata. Pada bentuk muka untuk pengukuran akan lebih lanjut dibahas dalam pertemuan selanjutnya. Kemudian bagian mata kita lakukan inspeksi untuk mengetahui bentuk, simetris, dan juga pergerakan bola mata. Hidung dan telinga juga dilakukan pemeriksaan, sama seperti pada pemeriksaan kepala, muka, dan mata, yaitu dilakukan inspeksi dan juga palpasi. Kemudian pada bagian telinga, dilakukan inspeksi untuk melihat bentuk, ukuran, warna, dan juga kesimetrisan. Setelah itu, dilakukan palpasi untuk mengetahui ada tidaknya nyeri tekan. Pada pemeriksaan bibir, dilihat kesimetrisannya, pigmentasi warna, bentuk, ada atau tidaknya pembengkakan, dan juga lesi. Kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan limfonodi dengan melakukan palpasi. Pemeriksaan limfonodi submandibular. Pasien diminta untuk sedikit menunduk dan operator berada di belakang pasien atau arah jam 11. Keempat jari diletakkan di bagian dasar mulut medial dari margo inferior mandibularis dengan jari tengah untuk melakukan palpasi. Limfonodi osipital. Pemeriksaan dilakukan dengan cara melakukan palpasi di atas batas rambut sekitar 2-5 cm. Limfonodi aurikular. Palpasi dilakukan pada nodul pre dan post aurikular bilateral menggunakan jari telunjuk
jari tengah, dan juga jari manis. Limfonodi servikal. Pemeriksaannya yaitu dengan melakukan palpasi dengan teknik palpasi bidigital atau dua jari tangan. Itu untuk bagian anterior. Kalau untuk bagian posterior, yaitu tekniknya dengan menggunakan teknik palpasi bimanual, yaitu menggunakan keempat jari. Limfonodi supraklavikula. Cara pemeriksaannya adalah dengan menggunakan palpasi bimanual bertekan ringan dari superior ke arah klavikula. Pemeriksaan TMJ dapat dilakukan dengan cara kedua jari telunjuk operator ditempelkan pada kondilus pasien kanan dan kiri. Pasien diinstruksikan membuka mulut, kemudian digerakkan pelan-pelan, dan kemudian disuruh membuka lebar-lebar, digerakkan dengan membuka dan menutup, serta pasien disuruh menggerakkan ke kanan dan ke kiri. Untuk pemeriksaan rahang lebih lanjut akan dibahas pada analisis ortodonti. Pemeriksaan sendi rahang TMJ. Caranya yaitu dengan kedua jari telunjuk dari operator ditempelkan pada kondilus pasien pada bagian kanan dan kiri. Kemudian, pasien diinstruksikan untuk membuka dan menutup mulut secara pelan-pelan. Setelah itu, pasien juga diinstruksikan untuk membuka mulut lebar-lebar dan juga menggerakkannya ke kanan dan ke kiri. Musculus masseter. Caranya yaitu menempelkan kedua telapak tangan pada pipi pasien kanan dan kiri, kemudian pasien diinstruksikan untuk melakukan penggerakan pengunyahan dan menggigit secara kuat. Itu tadi sekilas refresh dari pemeriksaan ekstraoral di semester sebelumnya. Kemudian dari hasil pemeriksaan itu kita tuliskan dalam rekam medis pada bagian pemeriksaan ekstraoral. Berikut ini adalah contoh kasus dari deformitas fasial. Dari inspeksi terlihat adanya deformitas tanpa ada pembengkakan. Kemudian dari hasil palpasi tidak terdapat nyeri. Dan dari fungsi mengalami gangguan seperti pada bagian mata dan juga mulut. Contoh kasus dari deformitas glandula saliva didapatkan dari hasil inspeksi dan juga palpasi, yaitu terdapat deformitas, tidak ada nyeri tekan, dan adanya tumor dan juga adanya gangguan fungsi. Contoh lain yaitu berupa adanya deformitas pada kelenjar limfe, dari hasil palpasinya negatif dan juga tidak ada gangguan fungsi, namun adanya pembengkakan pada kelenjar limfe. Contoh kasus TMJ yaitu adanya clicking
Ketika dilakukan inspeksi, tidak ada deformitas dan tidak ada pembengkakan. Namun ketika dilakukan palpasi, terdapat nyeri dan juga terdapat gangguan fungsi. Demikian pembelajaran kita tentang pemeriksaan ekstraoral dan juga pengisiannya dalam rekam medis. Apabila ada salah kata, saya minta maaf dan semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.